Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Petani di Lombok Barat mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi memasuki musim tanam. Keinginan untuk rujuk ditolak, seorang pria di Mataram membunuh mantan istrinya. Belasan ribu warga di Lombok Barat tidak tersentuh bansos. Pemda berjanji akan memverifikasi data kemiskinan. Seorang pria berinisial NA 37 tahun menikah mantan istrinya berinisial NBA 33 tahun di dalam kos di Jalan Tamtamus, Karangsidemen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Mataram. Peristiwa naas tersebut terjadi usai keduanya cekcok. Karena menderita luka parah di bagian perut, korban menghembuskan nafas terakhir sebelum sampai di rumah sakit. Usai menikam korban, tersangka langsung kabur dan saat ini masih dalam buruan polisi. Dugaan sementara penikaman terjadi karena tersangka tersinggung, korban menolak ajakannya untuk rujuk. Dia datang ke sini, gedor-gedor pintu, ya gedor-gedor lama, ada gedor-gedor, akhirnya dibuka sama istrinya, terus dia masuk, begitu akhirnya ada teriak-teriakan gitu. Saya melihat dari jauhan, saya tidak berani lah terlalu campur urusan, mungkin dia karena urusan masalah tentang suami istri gini-gini. Akhirnya dia begitu minta tolong, baru saya datengin, terus yang laki itu langsung keluar. Terus kondisi korban pada saat itu? Langsung dia buka pintu, langsung jatuh, langsung terkapar. Terus saya lihat ada darah, tahu-tahu udah perutnya udah robek. Hasil dari pemeriksaan dokter ada luka di bagian perut. Kemudian selang beberapa waktu, kurang lebih 30 menit di rumah sakit, korban meninggal dunia. Saat ini jenazah sudah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk terduga pelaku masih dalam lidik, masih kita cari. Kemudian anggota kami yang di lapangan sudah mencari. Semoga secepatnya dapat kami temukan dan pelaku dapat kami tangkap. Polisi telah menemukan senjata tajam yang digunakan menikam korban. Ketemu akhirnya. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Sembilan pelaku pencurian sepeda motor diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah dalam operasi selama 2 pekan. Para tersangka ditangkap di 5 lokasi atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor. Polisi menyita 7 unit motor curian dan 4 motor milik tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Polisi mencatat wilayah terbanyak kasus pencurian motor di Kecamatan Pujut yang dilakukan oleh tersangka yang berusia di bawah 30 tahun. Ini ditangkap kapan ini? Ini ada 9 LP, 9 Tempus dan Lopus yang berbeda. Rentan waktu berapa minggu? Ini dari tanggal 1 April. Tanggal 1 April sampai sekarang. Kalau korban ini kebanyakan dari mana, wisatawan atau apa? Sasaran mereka? Ada korban 1 dari wisatawan. Dari dia ini karena dia punya motor, ada rental motor itu dari sini dan yang lainnya dari motor-motor sendiri. Polisi selanjutnya mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya setelah proses hukumnya dinyatakan ingkrah. Ketemu lagi sama motor. Di mana hilangnya kemarin, Pak? Di mana hilangnya? Di sana halaman sekolah. Sekolah. Halaman sekolah SD. SD. Itu posisi masih rame gitu. Orang masuk. Lagi libur. Sudah pulang. Oh, sudah pulang. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kita akan melaksanakan pengembalian. Pria bernama Bacok 40 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena mencuri ponsel milik rekannya yang tunanetra. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang merupakan teman satu kosnya di Kelurahan Ampenan Tengah, Mataram. Polisi menyita 2 unit ponsel beserta alat pengisi daya sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka merupakan teman dekat korban yang setiap hari mengantarnya bekerja. Pelaku mengambil barang-barang korban di
dalam tas milik korban, di dalam kamar kos korban dan dilakukan pada siang hari. Kebetulan antara pelaku dengan korban ini merupakan saling kenal, yang mana korban ini merupakan orang tuna netra yang pada saat melakukan aktivitas selalu diantar oleh pelaku. Tersangka mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar utang. Belum dijual apa sudah dijual? Udah 3 aja. 3 AD berapa? 700. 700. Nah, uang itu untuk apa sih? Untuk belanja. Belanja. Saya. Oh. Minum juga enggak? Ya? Pakai minum. Minum. Pakai minum dah? Iya. Beralkohol. Kalau uangnya pun enggak. Enggak. Kamu udah konsumsi narkoba? Enggak. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi penurunan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 8,1% sejak awal tahun. Hal itu berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang mencatat penurunan stunting dari semula 32,7% menjadi 24,6%. BKKBN menyatakan penurunan itu merupakan kerjasama semua pihak dengan mengencarkan program penuntasan gizi buruk di seluruh kabupaten. Pemda menargetkan gizi buruk mencapai 14% pada tahun 2024. Itu kan WHO itu mentolerir ya sebetulnya di bawah 1 digit kita berharap ya, karena kalau untuk menghapus stunting itu sama sekali ya mungkin sangat mungkin tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena stunting itu mungkin yang disebabkan oleh penyakit dan sebagainya, itu tentu perlu pengobatan lebih lanjut. Tetapi tentu kita berharap terus turun ini. Terus turun. Malah kita berharap untuk tahun 2024 ini mencapai 14% seperti yang saya katakan tadi. Penurunan angka stunting yang cukup signifikan membuat Provinsi NTB keluar dari 10 besar daerah tinggi kasus gizi buruk. Membawa sinkronisasi konsolidasi program, termasuk kami menyampaikan terima kasih apresiasi terutama dalam penanganan stunting. Tadi kami sebutkan kita termasuk provinsi dengan progres penanganan stunting yang paling baik, 8,1% penurunannya, dan itu bukan kerja tim provinsi semata, tetapi itu adalah jibaku kerja keras dari garda-garda terdepan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kader-kader PKK dan lain sebagainya. Pemda berjanji akan mendukung program penurunan stunting dengan melakukan pendampingan keluarga rawan stunting, mengintensifkan sosialisasi pernikahan dini, dan pengobatan gratis. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram.